Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue CryptoPost, teman-teman. Jadi di video kali ini mau bahas satu edukasi yang sangat penting ya. Jadi nanti next move-nya konten-konten gue itu akan banyakin edukasi tentang trading ya. Jadi kita akan bahas tentang fundamental analisa, kita akan bahas tentang technical analisa, research and anything. Dan di sini yang akan gua bahas itu dari segi support dan resistance strategi. Ini for basic ya. Jadi kalau misalnya kalian mau memahami sebuah technical analisa yang advance, kalian wajib memahami technical analisa yang basic terlebih dahulu. Nah, setelah kalian tahu technical analisa basic itu seperti apa, like this, nanti kalian akan paham technical analisa advance itu seperti ini dan ini dan ini gitu. Nah, di sini yang akan gua bahas teman-teman yaitu tentang support resistance strategy. Nah, yang akan gua jelasin ini ada 3. Jadi kalau misalnya kalian gak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar dan kalian bisa masuk ke grup Telegram gua. Ini kita baru cuan juga di Mundeng ya. Tadi kita nge-short Mundeng. Kemarin tuh ETH gua ngasih sinyal dan ngasih berbagai informasi edukasi di channel Telegram gua. Jadi langsung aja teman-teman masuk ke grup Telegram gua. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Jadi langsung aja masuk, jangan disia-siakan. Ini gratis, nanti gua free pet lah. Nah, yang pertama, di sini gua akan coba ngasih tahu pemahaman ke kalian support resistance ya, support resistance strategy. Nah, apa sih itu support resistance? Jadi support resistance itu basicnya support itu adalah sebuah lantai dan juga resistance itu adalah sebuah atap. Jadi analoginya seperti itu. Nah, ini support, ini resisten. Jadi resisten itu yang ada di atas dan support itu yang ada di bawah. Nah, ini namanya resisten atau bisa disingkat R. Dan di bawahnya ini support. Nah, harga teman-teman semuanya itu bergerak antara support dan resisten. Nah, kita hanya cuman cari support dan resistennya aja. Nah, ini ketika harga naik, ini dia masuk support, naik, mantul di resisten, naik, mantul di resisten sampai bisa resistennya itu jebol dan jadi area support. Nah, jadi kita akan coba bahas ya mengenai beberapa strategi support resisten. Yang pertama itu support resisten horizontal. Nah, jadi intinya support resisten itu adalah atap yang menahan harga untuk naik terlalu jauh, nanti ditahan sama resisten, dan support itu adalah lantai untuk menahan harga turun terlalu dalam. Nah, itu konsepnya support dan resisten. Nah, kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian bisa tanya di komentar. Oke, kita akan langsung masuk ke chartnya ya. Support resisten. Di sini gua akan coba ngasih pemahaman ke kalian tentang support resisten. Nah, first of all yang akan gua bahas itu adalah support resistance horizontal. Nah, horizontal itu apa? Nah, kalian bisa cek aja di sini horizontal line dan kalian bisa masuk ke sini. Ini adalah toolsnya untuk memahami support dan resisten horizontal. Nah, cara memahami support resisten horizontal itu bagaimana? Kalian masuk aja ke toolsnya dan kalian tempelin ya. Jadi untuk kalian tahu support resisten itu ada 2 cara. Yang pertama itu kalian bisa cek di area ini, kan ini ada. Nah, area ini teman-teman, nah kalian bisa cek. Nah, bentar gua ngasih petanda. Nah, area ini adalah resisten. Nah, terus area ini adalah resisten. Berarti ini udah ada 2 resisten yang sangat kuat teman-teman di gold ini. Nah, ketika 2 resisten ini sudah berjajar seperti ini, ketika harga masuk lagi ke area resisten yang ada di atasnya, ini harga ini langsung down ya teman-teman. Harga ini langsung down. Coba di daily ya. Nah, ini di daily kayak gini. Kita akan coba replay. Ini memahami support ini ya, resisten terlebih dahulu, resisten dan support horizontal. Nah, caranya kalau misalnya kalian mau tahu resisten dan support horizontal, itu kalian bisa cek ya. Ini kan di sini ada harga yang pertama, terus harga yang kedua dia tertahan. Nah, ketika harga yang ketiga dia masuk ke area sini, teman-teman semuanya, kemungkinan besar harga ini bakal jatuh. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya resisten horizontal.
Nah, kalau misal pas harga dia masuk teman-teman ke area sini, kalian bisa cek cet. Nah, langsung dia turun. Kenapa dia turun di area sini? Karena dia tertahan di area resisten horizontalnya. Nah, resisten horizontalnya kalian bisa pakai ya. Jadi kalian ini bisa pakai resisten horizontal itu di berbagai time frame, mau di daily, 4H dan lain sebagainya. Nah, karena di sini yang kita bisa lihat itu di daily di 4H-nya. Nah, ini ada 1 resisten, 2 resisten dan 3 resisten dia jebol. Nah, ada banyak pertanyaan ke gua, Bang, kalau misalnya resisten yang kuat itu harus berapa kali sih untuk dibentuknya resisten yang kuat? Nah, resisten yang kuat secara teori teman-teman itu nggak ada yang mengatakan oh harus sekian kalinya. Itu bisa aja, ini kan ada 1 kali. Nah, pas harga masuk ke area sini, kedua kalinya dia langsung tertahan gitu. Nah, berarti ini resisten ini dia udah kuat. Nah, intinya ya kalian bisa ceknya 2 aja lah. Di sini by history dan data, ketika ada 2 resisten yang berjajal dan harga masuk lagi ke area resistennya, kemungkinan besar dia akan mantul. Nah, kalau misalnya resistennya ini jebol, itu ada teori lagi. Dan kalau misalnya resistennya jebol, itu kalau ya teman-teman, kalau si harga resisten yang keempat kalinya ini bakal kemungkinan jebol. Jadi maksimal itu 2 atau 3 ketika resisten itu kuat teman-teman. Jadi kalau misal lebih dari itu, resisten itu akan jebol maupun support teman-teman. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh lagi. Kita coba lihat support ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang resisten horizontal dan kita akan coba lihat support horizontal. Nah, support horizontal itu bagaimana? Itu sama aja teman-teman, tapi dia di bawah. Kan kalau resisten itu di atas, kalau horizontal support itu di bawah. Nah, contohnya mana? Contohnya ini teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, ini ada yang namanya ini tuh namanya area support. Jadi support itu nggak harus kayak gini doang. Jadi support itu bisa kayak gini, bisa kalian pakai kotak kayak gini. Nah, ini adalah area support namanya. Nah, area support ini kalian bisa lihat ya. Ketika harga ini ada support. Ini support 1. Nah, ini support 1 teman-teman, dan terus ini support 2. Nah, dan ini support 3. Nah, ini support 3. Nah, support 1 pertama-tama ya, ketika harga ini belum datang ke area sini, kita bisa melakukan long position di area sini. Nah, kita bisa buy di area sini dan kalian bisa lihat ya, ketika harga ini masuk ke area sini atau ke area resisten, dia mengalami kenaikan. Dan ketika harga masuk lagi ke zona support, dia mengalami kenaikan lagi. Dan kita breakdown ya teman-teman ke support yang keempat. Nah, dan harga ketika masuk ke area support lagi, ini ada supportnya tuh areanya sini. Nah, ketika harga ini masuk ke area support yang ada di sini, dia berhasil di breakout. Karena apa? Yang tadi gue bilang, support keempat itu rentan di breakout. Jadi support pertama, 2 dan 3 itu rentan mantul. Dan kalau misalnya support keempat itu dia rentan di breakout. Nah, di sini atau sampai sini kalian paham gak tentang mengenai support dan resisten horizontal? Contoh lagi, ini ada contoh lagi teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi, ini namanya support. Nah, di sini ada support pertama. Support pertama ini dia mantul, support kedua dia mantul juga, dan support ketiga dia mantul juga. Nah, jadi maksimal untuk support kuat itu 3 support teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Sama, mau resisten mau apapun sama. Nah, ini ada contohnya dari resisten. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah contoh dari resisten. Nah, kita akan coba lihat ini resisten dan kita mungkin coba. Nah, kalian bisa lihat ya, ini resisten. Resisten horizontal ini pertama dia tahan di area sini, dia turun. Kedua, dia turun juga. Nah, ini sebenarnya udah beberapa kali di retest ya. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 malah. Tapi kita akan analogikan ini tuh ya, ini tuh ya emang 5 sih. Ini ditahannya tuh 5 ya. Ada juga sampai 5 teman-teman. Nah, itu kita enggak. Nah, kalau misal pokoknya yang lebih dari 3 itu dia udah rentan. Nah, udah rentan tapi dia bisa aja terpantul di area support dan resisten teman-teman. Tapi dia bisa rentan. Dia ini rentan. Jadi kalau misalnya support yang kedua dia kuat, support yang ketiga dia kuat, tapi support keempat dia ini rentan teman-teman. Dia bisa rentan jebol dan dia bisa rentan untuk harga ini
ini jebol gitu, tembus ke atas kalau misalnya resisten. Kalau misalnya support dia tembus ke bawah. Nah, kalau misalnya untuk support teman-teman, untuk resisten, kalian bisa lihat ketika dia masuk ke resisten yang ke-6, ini dia langsung jebol ke atas. Kenapa? Karena atapnya itu udah dilempar bola itu beberapa kali gitu. Contohnya ini tuh atap nih, atap kalian tuh kekuatannya 100 gitu. Di sini dilempar 25, di sini 25, di sini 25, 25, 25. Pas harga masuk ke 100 atau kekuatannya 100 itu pasti akan jebol karena atapnya nggak kuat gitu. Contohnya kayak atap kalian itu, kalian lempar aja bola beberapa kali atau bolanya bola bowling ya. Kalian coba lempar bola bowling, coba 2 kali, coba 3 kali, itu pasti nggak akan jebol. Tapi kalian coba keempat kalinya atau kelima kalinya itu pasti akan mengalami sedikit retak, malah jebol teman-teman. Nah, analogi resisten itu seperti itu. Nah, ini kita udah paham ya tentang support dan resisten horizontal itu seperti apa. Nah, terus yang kedua kita akan coba bahas tentang pemahaman support resisten trendline. Nah, selain ada support resisten horizontal, jadi ini buat basicnya aja buat kalian. Terus ada support resisten trendline. Nah, apa sih itu support resisten trendline? Nah, support resisten trendline itu biasa digunakan di time frame yang lebih besar karena ini bisa menguatkan harga ya teman-teman. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Jadi support resisten trendline itu adalah mengidentifikasi sebuah tren harga. Contohnya ini. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ini ada sebuah support ya. Jadi cara narik garisnya itu dari low yang ada di sini sampai ke atas. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah support. Kenapa sebuah support? Karena ketika harga ini masuk ke area 1, 2, dan 3, ketika harga masuk ke area range itu, harga ini terpantul. Ini kita masuknya ke range ya. Ini rectangle ya teman-teman. Nah, caranya gini teman-teman, kalian bisa cek ya. Jadi support resisten itu bukan sebuah garis, tapi melainkan range ya teman-teman, atau area. Nah, support resisten itu kalian bisa pahami dengan kayak bisa kayak garis gini doang bisa, tapi lebih kompleksnya kalian ini bisa pakai namanya tuh range ya. Nah, ini contohnya range. Nah, ketika harga ini masuk ke area support ya, ini kan support pertama, ini masuk lagi support kedua, tertahan lagi, mantul. Support ketiga mantul lagi, dan support keempat dia mantul lagi teman-teman. Dan ketika support trendline kelima, kalian bisa lihat ya, ketika support trendline kelima di break, nah ini langsung down ya. Karena apa? Karena ya si lantainya ini nggak kuat gitu. Contohnya kalian di lantai 2 gitu. Di lantai 2 kalian pakai yang namanya bola bowling lagi. Kalian jebret ke bawah gitu si bola bowlingnya jebret ke lantai ke bawah gitu, ke lantai kalian. Jebretan ke 1 atau lemparan ke 1 itu nggak akan terasa, tapi lemparan kedua, ketiga, dan keempat atau sampai kelima itu bahkan bisa membuat si lantainya itu jebol kalau misalnya kalian di lantai 2 gitu. Nah, itu analogi dari support dan resisten trendline. Nah, ini kita baru bahas supportnya. Nah, support trendline itu seperti ini. Jadi dia ini kalau misalnya kalian mau narik support trendline, kalian wajib nariknya itu dari uptrend. Jadi jangan dari downtrend. Kalau misalnya dari downtrend itu namanya resisten trendline. Jadi downtrend itu kayak gini. Nah, jadi downtrend itu kalian nggak usah pakai support, tapi pakai support trendline itu pas lagi uptrend teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau pakai support trendline itu pas lagi uptrend. Nah, yang kedua, kita akan bahas dari downtrend support ya, atau resisten trendline. Nah, kalian bisa lihat ini. Kalian bisa cek ya. Jadi kalian bisa tarik garis ya di area atas ini sampai ke area bawah. Nah, kalian bisa cek ya, teman-teman. Ini adalah namanya resisten trendline. Ini kalian bisa cek ya di sini. Nah, ini adalah sebuah range resisten. Nah, kalian bisa cek ini baru 1, 2, dan 3 di Euro GBP. Nah, kalau misalnya si resisten trendline itu kalian tariknya itu dari downtrend, kalau misalnya support dari uptrend. Jadi jangan kebalik ya. Nah, ketika si resisten trendline ini tertahan di area 1, 2, 3, dan sekarang kemungkinan besar si resisten trendline dia akan memantulkan harga ke bawah. Karena apa? Si atapnya itu masih kuat gitu. Dia ini masih 3 pantulan, tapi bisa aja dia jebol. Karena ada beberapa faktor juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita
bicara secara basic dan kita bicara secara teori. Jadi kita akan coba bicaranya itu secara basic dan juga teori ya teman-teman. Ini bukan advance. Jadi ini buat kalian yang mau memahami strategi tentang support resistant trendline. Nah, kalian bisa cek ya di sini. Ini adalah resisten trendline. Ketika harga masuk area resisten, kemungkinan besar si area resisten ini bakal ada penurunan sampai ke area bawah. Nah, kenapa penurunan sampai ke area bawah? Karena kalau misalnya kita cek secara teori, si resisten ini masih berada di area 3 tertahannya. Jadi masih 3 ya, dia masih 3 kali tertahannya, belum ke 4 kali. Ya mungkin pas dia retest ke area bawah dan dia masuk lagi ke area resisten di atas, ini bisa aja jebol teman-teman dan membentuk sebuah uptrend. Nah, ketika uptrend terjadi, kalian kalau misalnya mau pakai support trendline itu kalian pakainya cara gini. Contohnya kalau misalnya di uptrend, kalian bisa contoh pakainya kayak gini teman-teman, dari low sampai ke area atas. Jadi kalau misalnya dia break area ini, nah kalau misalnya dia break area ini, berarti si area supportnya dia sudah nggak kuat teman-teman, atau pantulannya itu sudah terlalu banyak teman-teman. Nah, jadi gitu ya untuk memahami support resistant trendline. Tadi kita udah bahas tentang support resistant horizontal dan trendline, dan di sini gua akan coba bahas resistant become support. Nah, sebenarnya resistant become support ini adalah pembahasan yang lumayan advance ya. Jadi